Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat berita Islam terkini, berjumpa lagi dengan saya di channel Liandu yang tentunya menyuguhkan berita-berita hangat dan menarik seputar dunia Islam. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa klik like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita hangat Islam yang lainnya. Sahabat Islam yang dirahmati Allah, apakah itu benar bahwa tokoh Wali Songo yang dikenal sebagai Bapak Wayang Kulit? Wali Songo memiliki metode masing-masing dalam berdakwah, menyiarkan agama Islam agar dapat diterima oleh masyarakat Jawa ketika itu, terutama bagi masyarakat yang masih kental dengan budayanya masing-masing. Salah satu metode dakwah yang digunakan para wali adalah menggunakan media wayang kulit, unsur seni budaya yang saat itu dekat dengan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo yang berdakwah menggunakan wayang kulit itu akhirnya disebut sebagai pencipta dan sekaligus Bapak Wayang Kulit. Sebelumnya perlu diketahui, Wali Songo adalah kumpulan tokoh pemuka agama yang berperan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sesuai namanya, Wali Songo ini berjumlah 9 orang. Diambil dari bahasa Jawa Songo yang berarti 9. Mengutip dari jurnal Wali Songo, secara bahasa Wali Songo didefinisikan sebagai 9 orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka disebut mengemban tugas suci untuk mengajarkan agama Islam. Lalu, siapakah tokoh pencipta dan Bapak Wayang Kulit di antara Wali Songo tersebut? Pertanyaan ini dapat dijawab melalui penjelasan dalam buku Tasawuf Nusantara Rangkaian Mutiara Sufi terkemuka oleh Sri Mulyati sebagai berikut. Dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Konon ia adalah pencipta wayang kulit, pengarang cerita-cerita wayang yang berjiwa Islam. Sunan Kalijaga dengan nama asli Raden Said dilahirkan pada tahun 1450 Masehi. Ia adalah salah satu Wali Songo yang menyebarkan syiar Islam di wilayah Jawa Tengah. Pada saat itu, masyarakat Jawa Tengah masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Hal ini yang dimanfaatkan Sunan Kalijaga sebagai strategi dakwahnya, memasukkan unsur ajaran agama Islam dan seni pewayangan. Dia pun mulai mempelajari karakteristik masyarakat di sana serta turut mendalami ilmu mendalam hingga kesusastraan. Ada sejumlah perbedaan wayang asli dari budaya Jawa dengan wayang hasil sentuhan Sunan Kalijaga. Sebelumnya, wayang masih berupa gambar di atas kertas dengan wujud manusia. Satu lukisan wayang menggambarkan isi satu adegan. Mengingat wayang berbentuk manusia diharamkan oleh Sunan Giri, Sunan Kalijaga pun sedikit mengubah tampilan wayang yang telah ada. Berkat hasil rombakan dari Sunan Kalijaga, wayang dibuat di atas kulit kambing hingga disebut dengan wayang kulit. Gambar yang ditampilkan juga cenderung mirip karikatur, tidak nyata, bukan berwujud manusia. Kemudian, satu lukisan wayang milik Sunan Kalijaga sudah menjelaskan isi satu wayang. Sunan Kalijaga membuat kreasi baru, bentuk wayang diubah sedemikian rupa dan digambar atau diukir pada sebuah kulit kambing. Perjalanan Sunan Kalijaga, beberapa wayang ciptaan Sunan Kalijaga bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, diantaranya wayang Punakawan Pandawa yang terdiri dari Semar, Petru, Gareng, dan Bagong. Hingga saat ini wayang hasil poesan Sunan Kalijaga masih digunakan di kalangan masyarakat Jawa. Tidak hanya sebagai pencipta wayang kulit, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai sosok Wali Songo yang pandai mendalang setelah Masjid Demak diresmikan. Sunan Kalijaga menjadi pengisi pagelaran wayang kulit yang diperuntukkan menghibur dan berdakwah kepada rakyat.
Ajaran-ajaran yang disampaikan Sunan Kalijaga dengan memasukkan unsur kebudayaan Jawa seperti wayang kulit ini pun terbukti mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Nah, kita sebagai umat Islam patut bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita sekarang bisa hidup dengan nyaman, menghirup udara segar dalam keadaan berpegang erat kepada ajaran Islam. Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.